Setelah berhasil mendapatkan emas di ajang SEA Games, timnas Indonesia akan kembali bertanding di ajang FIFA Matchday. Di pertengahan Juni nanti mereka akan menghadapi Palestina dan sang juara dunia, Argentina. Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Laga melawan Palestina bukan sekedar pertandingan biasa. Ada misi sosial dalam laga ini, sebanyak 10% hasil dari penjualan tiket akan disumbangkan untuk perjuangan Palestina dalam mengusahakan kemerdekaan. Palestina memang masih sering mengalami agresi Israel di tepi barat. Indonesia versus Palestina berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga itu akan digelar Rabu, 14 Juni 2023, kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tiket Indonesia versus Palestina sudah terjual habis. Harga tiket paling mahal untuk menyaksikan laga ini Rp250.000, termurah Rp100.000. Timnas Palestina sendiri sudah datang ke Indonesia sejak Sabtu lalu. Tim Singa dari Kanaan baru bertolak ke Surabaya dari Jakarta, Minggu 11 Juni pagi. Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Zuhair Al-Shun, menyanjung Ketum PSSI, Erick Thohir, dengan terselenggaranya pertandingan di Kota Pahlawan pada tengah pekan depan. Khusus untuk skuad Garuda yang akan tampil dalam laga melawan Palestina, Erick mengapresiasi komitmen para pemain yang sudah bergabung dengan timnas. Namun, jelang dua laga besar tersebut, baru 17 pemain timnas Indonesia yang mengikuti latihan menjelang laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Sabtu, 10 Juni 2023. 9 pemain lain yang belum bergabung, termasuk 3 pemain PSM Makassar dan 2 dari Persija Jakarta. Masih saja banyak masalah di tim besutan Shin Tae-yong. 3 pemain PSM itu adalah Yance Sayuri, Yacop Sayuri dan Reza Arya Pratama. Namun, pelatih Shin Tae-yong memaklumi belum gabungnya 3 pemain itu. Sebab, ketiganya sedang menjalani kualifikasi playoff Piala Champions Asia, LCA, melawan Bali United. Tapi 2 pemain Persija, yaitu Witan Sulaiman dan Rizky Ridho belum juga bergabung. Shin Tae-yong mengaku masih bingung dengan sikap Persija itu. Saya sudah minta ke klub-klub untuk melepas pemainnya atas persetujuan Ketum PSSI, Erick Thohir. Semua oke kecuali Persija, kata dia. Sebelumnya, hanya ada 15 pemain yang mengikuti latihan di Surabaya. Saat ini ada 2 pemain tambahan yang mengikuti latihan, yakni Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Belum selesai permasalahan pemanggilan pemain yang belum datang lagi permasalahan cedera beberapa pemain pilarnya. Yang paling sulit adalah cederanya Sandy Walsh. Sandy Walsh harus menerima nasib menunda debut bersama timnas Indonesia di laga lawan Palestina. Ia mengalami cedera di saat persiapan. Sandy Walsh menunjukkan keinginan kuat untuk segera memulai laga resmi bersama timnas Indonesia. Ia sudah berada di Surabaya untuk mengikuti pemusatan latihan jelang 2 laga FIFA Matchday. Namun cedera betis menghampiri dan ia harus menunda debut dengan seragam skuad Garuda. Sandy Walsh mengakui bahwa ia punya hasrat besar untuk bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Ia berusaha mempersiapkan diri dengan baik namun mengakui bahwa cedera adalah hal yang tak bisa diduga. Selain Sandy, Jordi Amat dan Shane Patinama juga mengalami cedera. Hal ini tentu melahirkan tanda tanya apakah skuad Garuda siap menghadapi Palestina dan Argentina. Waktu yang dimiliki oleh timnas Indonesia hanya beberapa hari saja untuk mematangkan persiapan. Lantas bagaimana jalannya 2 pertandingan nanti? Kita tunggu saja.
Simak juga kisah perjalanan Portugal yang berhasil menjuarai Piala Eropa 2016 di video berikut. Pada tahun 2016, Prancis menjadi tuan rumah Piala Eropa, dan sukses menjadi tuan rumah selama pagelaran serta menghadirkan kemegahan khas sepak bola Eropa. Di balik kemegahan turnamen seantero Eropa, ada kisah menarik Portugal ketika menjuarai Euro 2016. Bagaimana kisahnya? Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Portugal saat itu tak diunggulkan dalam turnamen tersebut. Prancis yang menjadi tuan rumah lebih diunggulkan. Portugal tergabung di grup F, bersama Slovakia, Republik Irlandia, dan Irlandia Utara. Tim yang dikapteni Cristiano Ronaldo tak pernah menang dan hanya meraih 3 kali imbang. Portugal lolos ke fase 16 besar dengan berstatus sebagai peringkat 3 terbaik. Di babak 16 besar, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menghadapi Kroasia yang menjadi juara grup D. Di waktu normal Portugal gagal mencipta gol, dan baru bisa mencetak gol ketiga di babak tambahan waktu. Ricardo Quaresma menjadi pahlawan setelah golnya di menit 117, berhasil mengantarkan Portugal ke babak 8 besar. Di perempatan final, Portugal kembali mendapat lawan tangguh lainnya yaitu Polandia. Portugal dikejutkan dengan gol Robert Lewandowski di menit kedua. Namun, tidak perlu waktu lama untuk Portugal menyamakan kedudukan. Sang gelandang, Renato Sanches, mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-33. Imbang 1-1 membuat laga berlanjut ke tambahan waktu setelah tak ada gol tercipta di babak kedua. Tak ada gol di 2 kali 15 menit, pertandingan berlanjut ke adu tendangan penalti. Portugal keluar sebagai pemenang setelah menang 5-3. Dan berhasil ke semifinal secara dramatis. Sampai di semifinal mereka mendapat perlawanan dari Wales. Wales saat itu dijuluki sebagai tim kuda hitam, di turnamen tersebut. Disaksikan lebih dari 50 penonton, Portugal dan Wales turun dengan kekuatan penuh. Portugal mengandalkan Cristiano Ronaldo sementara Wales mengandalkan Gareth Bale. Meskipun Wales menguasai jalannya pertandingan, Portugal secara mengejutkan mampu menang dengan skor 2-0. Ronaldo dan Luis Nani menjadi pahlawan Portugal dalam pertandingan ini. Portugal lolos ke final dan menjadi final kedua setelah sebelumnya, mereka kalah di final saat menjadi tuan rumah. Portugal yang menjadi tim tak diunggulkan dengan berstatus peringkat ketiga terbaik mampu lolos hingga ke partai final, dengan susah payah. Di laga final, kedua tim tampil dengan kekuatan penuh dan sama-sama ngotot untuk meraih kemenangan. Namun petaka hadir saat Cristiano Ronaldo mengalami cedera. Saat berebut bola dengan pemain Payet, sempat dirawat oleh tim medis, dan kembali ke lapangan. Tapi Ronaldo tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus digantikan oleh Quaresma. Seperti yang diprediksi, Prancis menguasai jalannya laga dengan sesekali Portugal melakukan serangan balik. Laga yang berlanjut ke babak perpanjangan waktu akhirnya dimenangkan Portugal setelah Eder menjadi pahlawan. Gol semata wayang Eder berhasil mengantarkan Portugal meraih trofi dan menjadi trofi Eropa pertama Ronaldo untuk Portugal. Cristiano Ronaldo pun berhasil mewujudkan mimpi meraih trofi pertama bersama timnas Portugal. Lebih dari itu, timnas Portugal benar-benar berpesta. Apalagi, Portugal sukses mencatatkan diri sebagai tim pertama sepanjang sejarah yang biasa juara Piala Eropa setelah gagal menang di fase grup. Itu adalah kisah dongeng Portugal yang menjuarai Piala Eropa di tahun 2016.